Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita pada siang hari ini. Kembali kita bersama masuk dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Terlebih dahulu kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini kami boleh diperkenankan untuk belajar bersama dengan peserta didik di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Engkau curahkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu atas kami, dan mampukan kami untuk mengerti pembelajaran pendidikan agama Kristen ini. Teristimewa bagi para peserta didik di tempat ini boleh bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan terhadap dirinya sendiri. Teristimewa boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pembelajaran kami dari awal, pertengahan sampai berakhir. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada siang hari ini kita kembali belajar dalam pendidikan agama Kristen kelas 11 semester yang pertama, dan ada judul bab 6 yaitu tanggung jawabku terhadap keluarga. Baiklah, saya mengajak kita menyanyikan terlebih dahulu sebagai penyemangat dan pengantar kita dalam materi pembelajaran. Judul lagu Di Doa Ibuku. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku di seteluh sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Baik, biar kita sama-sama semangat. Kita mengingat bagaimana kebaikan ibu bagi kita yang selalu berdoa di dalam sepanjang kehidupannya bagi kita, dan kita patut bersyukur setiap kebaikan dan kasih yang sudah diberikan oleh ibu, oleh orang tua kita kepada kita. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat memahami tanggung jawab anak kepada orang tua melalui artikel yang dibaca. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tanggung jawab anak kepada orang tua. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat komitmen untuk menghargai orang tua. Sebagai literasi materi bahan kita pada saat ini, yang pertama yaitu berbicara tentang anak dalam keluarga, di mana anak adalah merupakan tanda cinta kasih antara suami dan istri, dan anak juga merupakan anugerah dari trinitas segitiga cinta yang ada dalam lingkaran keluarga yang intim. Dan tanggung jawab ini tidak hanya ada pada orang tua seperti lagu tadi, di doa ibuku, tetapi kita di sini dilihat bahwa anak juga memiliki tanggung jawab kepada orang tua yang harus dilakukan dengan penuh cinta kasih. Kemudian yang kedua, meskipun demikian, jangan menganggap bahwa suami istri Kristen yang tidak memiliki anak dalam keluarga itu adalah orang yang berdosa dan tidak diberkati.
Ingatlah Tuhan Yesus sendiri dan juga Rasul Paulus, mereka juga tidak menikah, tidak berkeluarga, tetapi mereka menyerahkan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan dan untuk melayani sesama. Hidup tanpa pasangan dan tidak mempunyai anak secara Kristiani bisa menjadi hidup yang indah, keberkatan, dan berguna bagi sesama. Yang kedua adalah tanggung jawab anak. Tanggung jawab anak di sini terlebih dahulu kita melihat dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-42, dikatakan di sini ada hubungan orang tua dan anak yang paling ideal dapat kita lihat, dapat kita pelajari dari kehidupan keluarga Tuhan Yesus. Kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 2 ayat 41. Saya ulang, Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-41 hingga ayat yang ke-52. Di situ diceritakan tentang umur Tuhan Yesus berusia 12 tahun. Dia sudah ikut orang tuanya pergi ke Bait Allah di Yerusalem, ikut berdoa, ikut mendengarkan firman Tuhan, dan dia juga taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Ini adalah salah satu contoh ideal dari sikap Tuhan Yesus, di mana di masa usianya yang masih 12 tahun, dia menunjukkan bagaimana hormat dan cinta kasihnya kepada orang tua, dan juga dia menunjukkan ketertarikannya kepada firman Tuhan. Masa yang paling sulit seringkali adalah masa remaja. Kenapa masa remaja ini sulit? Karena di dalam perkembangan masa remaja ini dia mengalami beberapa tahap perkembangan. Yang pertama itu dikatakan adalah tahap perkembangan kognitif atau perkembangan pengetahuan, di mana di masa-masa ini remaja mampu berpikir jauh melebihi dunia nyata dan keyakinan sendiri, yaitu memasuki dunia ide-ide. Remaja bisa memecahkan masalah secara sistematis, tidak hanya meniru orang lain. Remaja bisa berpikir reflektif, mengevaluasi, berpikir melakukan imajinasi ideal, dan berpikir abstrak. Kemudian B, perkembangan moral etika. Pada usia ini penekanannya adalah siapa yang memegang kekuasaan, mereka perlu dihormati. Remaja mulai senang menegakkan hukum dan disiplin, kepentingan keamanan diri. Remaja menghormati orang yang memelihara aturan masyarakat. Poin C adalah perkembangan ego remaja. Dalam situasi, di satu sisi ingin memiliki identitas pribadi, namun di sisi lain ingin menyisihkan rasa kekaburan identitas. Remaja mulai belajar memberikan loyalitas terhadap suatu kelompok yang menjadi bagian identitas kelompok teman, ideologi, kekristienan yang dia anut. Nah, ini dalam situasi seperti ini, remaja ketika dia ingin mengikuti salah satu kelompok yang dia anut bisa berdampak positif maupun negatif. Ketika kelompok yang mengajarkan kepada dia nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang bermanfaat, maka remaja ini akan bertumbuh ikut dalam lingkungan yang baik. Tetapi sebaliknya, apabila kelompok yang dia ikuti adalah kelompok yang tidak menghasilkan nilai-nilai positif, bisa berdampak negatif bagi pertumbuhan nilai karakter remaja itu sendiri. Dan yang terakhir adalah D, perkembangan iman. Pada usia ini remaja membentuk sikap terhadap dunia melalui apa yang dia percayai oleh keluarga sendiri menuju kepada pandangan di luar diri dan keluarga. Nah, ini kita lihat bahwa remaja sangat dipengaruhi oleh keluarga, karena pandangannya adalah
yang ia percayai, apa yang keluarganya percayai, dan apa yang dia lihat di dunia luar. Dia masih belum bisa menentukan sikapnya secara pribadi, apa yang menjadi keyakinan di dalam kepercayaannya sendiri. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi remaja ini untuk bertumbuh di dalam iman pada Tuhan. Nah, ini adalah bagian dari perkembangan yang ada dalam diri remaja. Ada 4 aspek yang terjadi perkembangan di dalam diri remaja. Selanjutnya kita melihat di sini adalah taat pada perintah Tuhan, menghormati orang tua. Ini tanggung jawab dari remaja. Di tengah usia perkembangannya tadi, remaja juga dituntut untuk menjadi remaja yang taat pada perintah Tuhan dan juga menghormati orang tua. Keluaran pasal 20 ayat 12 mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang dimaksud di sini adalah hormat berarti bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Hormat berarti bertanggung jawab, memelihara kelangsungan hidup orang tua. Kemudian hormat berarti menghargai dan mengakui kewajiban kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik anak. Ya, ini Ibu tekankan kembali bahwa tugas anak adalah menghormati orang tua. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Menghormati berarti berkata santun, berkata patuh terhadap orang tua, bersikap patuh, kemudian mau memelihara orang tuanya, kemudian mau mengakui kewibawaan orang tua di dalam kehidupannya, bahwa orang tua adalah mandataris Allah yang diberikan untuk memelihara, untuk mendidik anaknya di tengah-tengah dunia ini. Penjelasan Alkitab Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 yang sudah kita bacakan tadi. Yesus berangkat ke Yerusalem bersama dengan orang tuanya. Di umurnya yang belia, dia sudah taat kepada orang tua, percaya kepada Tuhan. Ini adalah wujud contoh yang patut diteladani oleh remaja Kristen pada umumnya pada saat ini. Keluaran 20 ayat 12 sudah kita bahas tadi. Hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Ini adalah bagian contoh dosa iri hati adalah dosa yang kelihatan remeh, tetapi sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan dosa-dosa yang lain. Cerita Kain dan Habel, di mana Kain sanggup membunuh adiknya Habel. Kain sanggup membunuh adiknya Habel karena persembahannya tidak mendapatkan penerimaan yang baik dari Tuhan, sedangkan adiknya diterima oleh Tuhan. Karena pada saat itu Habel benar-benar sungguh-sungguh memberikan apa yang dia miliki, apa yang dia punyai dengan tulus, dengan ikhlas kepada Tuhan. Sebagai remaja Kristen, hendaknya kita mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita untuk Tuhan, agar hidup kita bisa diterima oleh Tuhan. Jadi jangan hendaknya kiranya kita berlaku tidak baik, tetapi ketika melihat orang lain berbuah baik, kita menjadi iri hati, kita kemudian melakukan perbuatan-perbuatan dosa karena iri hati. Nah, ini yang perlu dijauhkan dari kehidupan remaja Kristen. Berbuatlah dengan tulus, berbuatlah dengan ikhlas, berbuatlah dengan sepenuh hati, dengan baik untuk Tuhan, dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Ya, ini adalah kisah artikel ayah, anak, dan burung pipit yang nanti akan dijawab
ada lembar LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan saya bagikan dan nanti akan dikumpulkan. Ya, penutup di sini kita akan bersama-sama mengakhiri materi pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan serahkan lembar kerja peserta didik. Nanti siswa akan membacakan tentang artikel, kisah ayah, anak dan burung pipit, apa yang bisa diambil sebagai contoh bagi peserta didik untuk bisa menghargai dan menghormati orang tua. Kemudian ada tugas nanti, ini tinggal dibacakan dan dilaksanakan. Penutup tugas ini saya serahkan untuk bisa dibuat, kemudian kita kumpul untuk penugasan ini nanti untuk proyek ke depan dan dikumpul di pertemuan yang selanjutnya. Kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mengakhiri pertemuan kami pada saat ini. Biarlah pembelajaran materi ini bisa diterima oleh peserta didik, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab kepada Tuhan, menghormati orang tua mereka. Mereka senantiasa menunjukkan kebaikan di dalam kehidupan mereka, dan ajarkan mereka meneladani Kristus di dalam tindakan dan perbuatan hidup mereka. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan dan perlindungan-Mu. Haleluya, amin.